Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai evaluasi kinerja dalam perusahaan yang terdesentralisasi. Kami yang beranggotakan Farah Salsabila, Dian Safitri, Felicia Almas Divakamti. Sebelum kita membahas kepada materi inti, kita akan membahas beberapa poin penting terlebih dahulu. Yang pertama yaitu pusat pertanggungjawaban atau responsibility center. Responsibility Center yaitu suatu segmen bisnis di mana manajernya bertanggung jawab terhadap serangkaian kegiatan-kegiatan tertentu. Yang kedua yaitu akuntansi pertanggungjawaban atau responsibility accounting. Responsibility accounting adalah sistem yang mengukur berbagai hasil yang dicapai oleh setiap pusat pertanggungjawaban menurut informasi yang dibutuhkan oleh manajer untuk mengoperasikan pusat pertanggungjawaban mereka. Terdapat 4 jenis pusat pertanggungjawaban. Yang pertama yaitu pusat biaya atau cost center. Cost center yaitu suatu pusat pertanggungjawaban di mana manajernya bertanggung jawab hanya terhadap biaya. Yang kedua yaitu pusat pendapatan atau revenue center, yaitu suatu pertanggungjawaban di mana manajernya bertanggung jawab hanya terhadap penjualan. Yang ketiga yaitu pusat laba atau profit center, yaitu suatu pusat pertanggungjawaban di mana manajernya bertanggung jawab terhadap pendapatan maupun biaya. Dan yang keempat yaitu pusat investasi atau investment center, yaitu suatu pusat pertanggungjawaban di mana manajernya bertanggung jawab terhadap pendapatan, biaya, dan investasi. Selanjutnya yaitu departemen produksi di dalam sebuah pabrik seperti perakitan atau finishing adalah contoh dari pusat biaya. Penyelia departemen produksi mengendalikan biaya manufaktur, tetapi tidak mengatur harga atau membuat keputusan pemasaran. Oleh karena itu, penyelia departemen produksi dievaluasi berdasarkan seberapa besar kenaikan biaya produksi yang dikendalikan. Selanjutnya yaitu manajer departemen pemasaran mengatur harga dan memproyeksi penjualan. Oleh karena itu, Departemen pemasaran dievaluasi sebagai pusat pendapatan. Biaya langsung Departemen pemasaran keseluruhan adalah tanggung jawab manajer penjualan. Selanjutnya yaitu jika manajer pabrik diberi tanggung jawab untuk membuat dan memasarkan produk mereka, maka manajer pabrik tersebut mengendalikan biaya dan pendapatan, sehingga menempatkan mereka dalam kendali pusat laba. Poin yang terakhir yaitu jika divisi selain memiliki kendali atas biaya dan keputusan penetapan harga, manajer divisi juga memiliki kekuasaan untuk membuat keputusan-keputusan investasi seperti penutupan pabrik dan pendirian pabrik serta meneruskan dan menghentikan produk. Maka divisi tersebut sebagai pusat investasi. Oleh karena itu, baik laba operasi maupun beberapa jenis pengembalian atas investasi menjadi ukuran kinerja dari manajer pusat investasi. Tanggung jawab juga mencakup akuntabilitas. Akuntabilitas secara tidak langsung mencerminkan pengukuran kinerja, yang berarti bahwa hasil aktual dibandingkan dengan hasil yang diperkirakan atau dianggarkan. Sistem pertanggungjawaban, akuntabilitas, dan evaluasi kinerja sering merujuk kepada akuntansi pertanggungjawaban karena peran penting yang dimainkan oleh ukuran dan laporan akuntansi di dalam proses. Oke, kita akan membahas pada inti materi. Yang pertama yaitu ada pengertian dari desentralisasi. Desentralisasi adalah praktek pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada jenjang yang lebih rendah. Desentralisasi dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu pengambilan keputusan tersentralisasi adalah di mana berbagai keputusan dibuat pada tingkat manajer puncak dan manajer pada jenjang yang lebih rendah hanya bertanggung jawab terhadap pengimplementasian keputusan tersebut. Yang kedua yaitu pengambilan keputusan terdesentralisasi. Memperkenankan manajer pada jenjang yang lebih rendah untuk membuat dan mengimplementasikan keputusan-keputusan penting yang berkaitan dengan wilayah pertanggungjawaban mereka. Alasan melaksanakan desentralisasi. Yang pertama yaitu memudahkan dalam menggunakan informasi lokal.
Kemudahan mengumpulkan dan menggunakan informasi lokal karena manajer pada tingkat terendah berhubungan dengan kondisi operasional langsung dan memiliki akses terhadap informasi tersebut. Yang kedua yaitu fokus manajemen pusat. Manajer pusat dapat lebih fokus untuk merumuskan rancangan dan pengambilan keputusan strategis. Yang ketiga yaitu melatih dan memotivasi para manajer. Dengan mendelegasikan sebagian wewenang kepada manajer yang lebih rendah, hal ini akan melatih dan memotivasi para manajer. Hal ini juga berarti manajer tingkat atas telah melakukan pengkaderan. Kesempatan ini memungkinkan manajer puncak mengevaluasi kapabilitas manajer bawah. Yang keempat yaitu meningkatkan daya saing. Perusahaan dengan desentralisasi diharapkan dapat bertindak sebagai suatu unit bisnis mandiri yang memiliki daya saing. Karena perusahaan yang tersentralisasi tidak akan mampu menutup ketidakefisienan berbagai divisi yang pada gilirannya akan memperlemah daya saing perusahaan. Desentralisasi biasanya diwujudkan melalui pembentukan unit-unit yang disebut divisi. Divisi dapat dibentuk melalui 1. Berdasarkan jenis barang atau jasa yang diproduksi. Yang kedua, diciptakan menurut garis geografis. Yang ketiga, berdasarkan jenis pertanggungjawaban. Selanjutnya yaitu pengorganisasian divisi-divisi sebagai pusat pertanggungjawaban menciptakan suatu kebutuhan pengendalian divisi melalui penggunaan akuntansi pertanggungjawaban. Kontrol terhadap pusat biaya dan pusat laba dicapai melalui evaluasi efisiensi dan keefektifan manajer divisional dalam mengendalikan biaya atau penjualan. Kemudian pusat laba dievaluasi berdasarkan pendapatan. Kemudian terdapat pengukuran kinerja pusat investasi. Dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu pengembalian atas investasi atau return on investment atau biasa yang disingkat dengan ROI. Yaitu mengukur investasi dengan membandingkan antara laba operasi dengan aktiva operasi rata-rata. Rumusnya yaitu ROI sama dengan laba operasi dibagi aktiva operasi rata-rata. Atau bisa juga dengan ROI sama dengan margin dikali perputaran, di mana margin didapat melalui laba operasi dibagi penjualan. Kemudian perputaran didapatkan melalui penjualan dibagi aktiva operasi rata-rata. Yang kedua yaitu laba residu atau economic value added, atau biasa yang disebut dengan EVA, yaitu selisih antara laba bersih operasional setelah pajak dikurangi total biaya modal terpakai. Rumusnya yaitu EVA sama dengan laba setelah pajak dikurangi biaya modal rata-rata yang dikalikan dengan total modal terpakai. Nah, selanjutnya yaitu terdapat contoh perbandingan ROI. Dapat teman-teman lihat di tabel terdapat 2 divisi yaitu divisi elektrik dan divisi supplies medical. Dan sebagai perbandingan diambil 2 tahun yaitu tahun 2005 dan tahun 2006. Berdasarkan tabel perhitungan ROI dapat dilihat pada tingkat ROI-nya yaitu divisi elektrik ROI mengalami kenaikan dari tahun 2005 sampai tahun 2006 yaitu yang awalnya 18% menjadi 20%, sedangkan pada divisi supplies medical menunjukkan nilai ROI yang turun dari 18% menjadi 15%. Namun apabila dilihat dari sisi margin kedua divisi tersebut pada tahun 2006 sebenarnya turun apabila dibandingkan dengan tahun 2005, yaitu pada divisi elektrik turun dari 6% menjadi 5%, sedangkan pada divisi supplies medical turun dari 3% menjadi 2,5%. Jadi, peningkatan ROI pada divisi elektrik tersebut bukan disebabkan oleh peningkatan margin, tetapi disebabkan oleh peningkatan perputaran dan penurunan ROI pada divisi supplies medical yang disebabkan karena margin yang turun. Namun meskipun kedua pendekatan menghasilkan ROI yang sama, kalkulasi margin dan perputaran dapat memberikan informasi yang lebih kepada manajer. Hal ini dapat dibuktikan dari contoh perbandingan ROI tadi. Nah, metode ROI ini memiliki keunggulan dan kelemahan tersendiri ya.
beberapa keunggulan ROI, yaitu yang pertama, mampu mendorong manajer untuk fokus pada hubungan antara penjualan, beban, dan investasi sebagaimana yang diharapkan dari manajer pusat investasi. Keunggulan yang kedua yaitu mampu mendorong manajer untuk fokus pada efisiensi biaya. Dan yang ketiga yaitu mampu mendorong manajer fokus pada efisiensi aktiva operasi. Di sisi lain, ROI juga memiliki kelemahan, yaitu mampu mengakibatkan pengertian yang sempit, yaitu hanya pada profitabilitas divisi dan mengorbankan profitabilitas keseluruhan perusahaan. Juga mendorong manajer terfokus pada kepentingan jangka pendek dan mengorbankan kepentingan dalam jangka panjang. Kemudian di sini terdapat contoh fokus pada hubungan ROI, yaitu direktur utama sebuah perusahaan dagang mempertimbangkan saran dari direktur pemasaran untuk meningkatkan anggaran biaya iklan sebesar S100.000. Direktur pemasaran yakin bahwa kenaikan ini akan mendorong hasil penjualan sebesar S200.000 dan meningkatkan margin kontribusi sebesar S110.000. Nah, untuk memenuhi peningkatan penjualan diperlukan tambahan aktiva operasi S50.000. Namun pada saat ini perusahaan menghasilkan penjualan sebesar S2 juta, laba operasi bersih sebesar S150 dan aktiva operasi rata-rata sebesar S1 juta. Dari contoh soal tersebut melalui perhitungan dapat dilihat di PowerPoint-nya teman-teman bahwa nilai ROI-nya itu meningkat, sehingga saran dari direktur pemasaran untuk meningkatkan anggaran biaya iklan itu dapat diterima dalam perusahaan. Kemudian contoh yang kedua yaitu contoh fokus yang sempit hanya pada profitabilitas divisi. Sebagai contoh, suatu divisi yang memproduksi alat pembersih mendapat kesempatan untuk melakukan investasi dalam 2 proyek pada tahun mendatang. Nah, biaya yang dibutuhkan yaitu adalah laba operasi dan ROI masing-masing investasi. Dapat teman-teman lihat pada tabel bahwa divisi saat ini menghasilkan ROI sebesar 15%, aktiva operasi S50 juta dan laba operasi S7,5 juta. Divisi telah mendapatkan persetujuan tambahan investasi sebesar S15 juta untuk investasi baru. Kantor pusat mensyaratkan bahwa semua investasi harus menghasilkan laba paling sedikit 10%. Manajer divisi memiliki 4 alternatif, yaitu investasi dalam proyek 1, kemudian investasi dalam proyek 2, investasi dalam proyek 1 dan 2, dan yang terakhir tidak melakukan investasi sama sekali. ROI tiap divisi itu dihitung untuk masing-masing alternatif. Dengan hasil perhitungan pada pilihan proyek 1, ROI-nya sebesar 14,67% dan pada pilihan proyek kedua, ROI sebesar 15,07%. Kemudian pada pilihan kedua proyek 1 dan 2, ROI-nya sebesar 14,75% dan tidak ada proyek yang dipilih ini ROI-nya sebesar 15%. Dari hasil perhitungan tersebut, manajer divisi akan memilih investasi hanya pada proyek 2 dikarenakan ROI-nya lebih tinggi dibandingkan proyek-proyek yang lain. Meskipun mampu memaksimalkan ROI divisi, proyek 2 sebenarnya membebani perolehan laba perusahaan. Apabila proyek 1 yang dipilih, perusahaan akan memperoleh laba sebesar S1,3 juta. Dengan tidak memilih proyek 1, modal S10 juta diinvestasikan pada 10% hanya akan menghasilkan sebesar S1 juta. Jika perhatian yang hanya ditujukan pada ROI, maka divisi akan merugikan perusahaan sebesar S300.000 dalam bentuk penurunan laba perusahaan. Kemudian yaitu terkait dengan laba residu. Nah, apa sih itu laba residu? Laba residu ialah selisih antara laba operasi dengan pengembalian minimal yang diisyaratkan oleh aktiva operasi perusahaan sebagai upaya untuk mengatasi kecenderungan ROI menciptakan
investasi yang menguntungkan bagi divisi, tetapi mengurangi laba keseluruhan perusahaan. Dari contoh pilihan proyek tadi, di sini terdapat tabel hasil laba residu. Nah, masing-masing proyek menghasilkan laba residu yang positif, namun pemilihan kedua proyek sekaligus akan menghasilkan laba residu yang paling tinggi, yaitu sebesar S3.040.000. Untuk mencegah kerugiannya kemungkinan terjadi, dapat diterapkan perhitungan melalui EVA, yaitu pada proyek 1, perhitungan EVA mendapatkan hasil sebesar S300.000, sedangkan proyek 2 didapatkan hasil EVA-nya itu S240.000. Dari hasil perhitungan EVA tersebut dapat dilihat bahwa kedua proyek menandakan adanya kesempatan untuk memberikan keuntungan yang besar bagi perusahaan. Sebagai tujuan perbandingan, EVA ini akan dilakukan pada keempat alternatif tadi, yaitu dapat teman-teman lihat pada tabel di PPT. Dengan analisis menunjukkan bahwa kedua proyek akan lebih menguntungkan karena menghasilkan peningkatan EVA yang terbaik. Kemudian penggunaan EVA mendorong para manajer untuk menerima proyek manapun yang dapat menghasilkan tingkat di atas minimum. Dan selanjutnya yaitu terdapat pengukuran dan penghargaan kinerja atau kompensasi manajemen pada setiap pegawai di perusahaan. Penghargaan tersebut dapat berupa yang pertama yaitu kenaikan gaji, kemudian ada bonus berdasarkan laba yang diperoleh, yang ketiga ada opsi saham, dan yang keempat terdapat kompensasi non-keuangan, yaitu dapat berupa kenaikan jabatan, ruang kerja yang nyaman, pengeluaran yang ditanggung perusahaan, dan juga bentuk kompensasi non-keuangan lainnya. Selanjutnya ada penetapan harga transfer. Harga transfer atau transfer price yaitu harga yang ditagihkan untuk barang yang ditransfer dari satu divisi ke divisi yang lain. Nah, dapat dilihat di sini terdapat tabel perusahaan ABC antara divisi A dengan divisi C. Nah, divisi A memproduksi komponen dan mentransfernya ke C dengan harga barang transfer $30 per unit. Nah, sedangkan divisi C ini membeli komponen dari divisi A dengan harga $30 per unit dan menggunakan komponen itu untuk memproduksi produk akhir. Kemudian divisi A, pendapatan bagi A meningkatkan laba bersih dan meningkatkan ROI. Sedangkan divisi C, harga transfer $30 per unit, biaya bagi C menurunkan laba bersih dan menurunkan ROI. Sehingga pendapatan harga transfer ini sama dengan biaya harga transfer. Nah, dampak 0 bagi perusahaan ABC. Lalu ada harga transfer minimum, yaitu harga transfer yang akan membuat divisi penjual tidak akan menjadi lebih buruk apabila barang dijual kepada divisi internal daripada dijual ke pihak luar. Setelah harga transfer minimum tentu juga ada harga transfer maksimum, yaitu harga transfer yang akan membuat divisi pembeli tidak akan membeli lebih buruk jika barang dibeli dari pihak luar. Nah, kemudian ada metode harga transfer, ini ada 3. Yang pertama ada metode harga pasar atau outsourcing. Kemudian yang kedua ada harga transfer yang dinegosiasi, dan yang ketiga ada harga transfer berdasarkan biaya, yaitu biaya penuh ditambah markup dan biaya variabel ditambah ongkos tetap. Nah, selanjutnya ada contohnya, yaitu divisi komponen memproduksi suku cadang yang digunakan oleh divisi barang. Biaya produksi suku cadang adalah biaya bahan baku langsung ada $10, tenaga kerja langsung ada 2, overhead variabel 3, dan overhead tetap ada 5. Kemudian total biayanya ada $20, dan biaya lain yang dikeluarkan oleh divisi komponen adalah sebagai berikut. Penjualan dan administrasi tetap $500.000 dan penjualan variabel per unitnya ada $1. Nah, suku cadang dijual dengan harga antara $28 dan $30 dalam pasar eksternal. Nah, saat ini divisi komponen menjual produknya kepada pelanggan eksternal seharga $29. Nah, divisi ini mampu memproduksi 200.000 unit per tahun. Namun, karena kondisi perekonomian melemah, hanya memproduksi 150.000 unit yang diperkirakan terjual selama 1 tahun yang akan datang. Nah, biaya penjualan variabel dapat dihindari
apabila suku cadang dijual secara internal. Divisi barang selama ini membeli suku cadang berupa serupa dari pemasok eksternal dengan harga $28. Divisi ini memperkirakan akan menggunakan 50.000 unit suku cadang selama setahun yang akan datang. Manajer divisi barang telah mengajukan penawaran untuk membeli 50.000 unit dari divisi komponen dengan harga $18 per unit. Diminta yang pertama menentukan harga transfer minimum yang dapat diterima divisi komponen. Yang kedua, tentukan harga transfer maksimum yang bersedia dibayar oleh manajer divisi barang. Yang ketiga, haruskah transfer internal dilakukan? Jika iya, mengapa? Jika tidak, mengapa? Apabila Anda adalah manajer divisi komponen, apakah Anda bersedia menjual 50.000 suku cadang dengan harga $18? Jelaskan. Kemudian yang keempat, seandainya total aktifat operasi rata-rata divisi komponen adalah $10 juta, hitunglah ROI untuk tahun mendatang dengan menganggap bahwa 50.000 unit tersebut ditransfer ke divisi barang dengan harga $21 per unit. Nah, cara menjawabnya yang pertama yaitu untuk soal pertama, harga transfer minimum adalah $15. Divisi komponen memiliki kapasitas penganggur sehingga hanya harus menutup biaya variabel saja atau biaya tetap adalah sama, baik dengan atau tanpa transfer internal. Beban penjualan variabel ini dapat dihindari. Kemudian yang kedua yaitu harga transfer maksimum adalah $28. Divisi barang tidak akan bersedia membayar lebih tinggi dari harga pemasok eksternal. Dan yang ketiga, transfer internal. Ya, transfer internal seharusnya terjadi. Nah, biaya kesempatan divisi penjual lebih kecil dari biaya kesempatan divisi pembeli. Divisi komponen akan memperoleh tambahan laba $150.000. Caranya yaitu $3 dikalikan dengan 50.000. Nah, namun total manfaat bersama adalah $650.000, yaitu $13 dikali 50.000. Nah, manajer divisi komponen seharusnya berusaha untuk menegosiasikan hasil yang lebih menguntungkan untuk divisi tersebut. Nah, untuk laporan laba ruginya, penjualannya yaitu $29 tadi dikali 150.000 ditambah dengan $21 dikali 50.000 yaitu $5.400. Kemudian dikurangi dengan biaya variabel barang yang dijual yaitu $15 dikali 200.000 dan beban penjualan variabel $1 dikali 150.000 yaitu margin kontribusinya menjadi $2.250. Kemudian dikurangi lagi dengan overhead tetap yaitu $5 dikali 200.000 dan penjualan dan administrasi tetap dapat sehingga dihasilkan laba operasi sebesar $750.000 sehingga ROI-nya sama dengan 750.000 dibagi dengan 10 juta sama dengan 0,075 atau 7,5%. Nah, kemudian ada contoh soal lagi yaitu contoh soal EVA. LI memiliki pendapatan operasional bersih setelah pajak tahun lalu sebesar $600.000. Ada dua sumber pendanaan yang digunakan oleh perusahaan yaitu $2,5 juta obligasi dan hipotek yang membayar 8% bunga dan $10 juta saham biasa yang dianggap tidak beresiko. Nah, tingkat pengembalian atas saham pemerintah adalah 6%. LI membayar suatu tingkat pajak marginal sebesar 40%. Nah, total modal yang dipakai adalah $5,3 juta. Diminta yang pertama untuk mencari berapakah biaya tertimbang atas modal LI, kemudian hitunglah EVA perusahaan. Nah, jawabannya untuk yang pertama yaitu biaya obligasi hipotek setelah pajak yaitu 1 dikurangi 0,4 dikali dengan 0,08 hasilnya 0,048. Biaya saham biasa sama dengan pengembalian obligasi pemerintah plus dividen rata-rata sama dengan 6% ditambah 6% sama dengan 12%. Nah, ini ada tabelnya dibebankan jumlah totalnya yaitu ada $12.500.000. Nah, yang kedua, untuk mencari nilai EVA LI-nya yaitu dengan pendapatan operasional setelah pajak ada $600.000, kemudian dikurangi dengan biaya modal yaitu $559.680 sehingga dihasilkan EVA yaitu $40.320. Nah,
Sehingga EVA-nya ini kan positif, berarti LI-nya mendapat laba operasional lebih dan juga di atas biaya modal. Hal ini berarti dari investasi tersebut terdapat penambahan kekayaan atau profit. Nah, kemudian contoh yang ketiga yaitu Mahalo Inc. tahun lalu memiliki pendapatan operasi bersih setelah pajak sebesar $900.000. 3 sumber pembiayaan digunakan oleh perusahaan, yaitu yang pertama ada $2 juta dari obligasi hipotek dengan bunga 8%, yang kedua ada $3 juta dari obligasi tanpa jaminan dengan bunga 10%, kemudian yang ketiga ada $10 juta dengan saham biasa. Mahalo membayar tingkat pajak marginal 40%, sehingga biaya setelah pajak atas obligasi hipotek 0,048 sama dengan 1 dikurangi 0,48 dikali 0,08, kemudian obligasi tanpa jaminan yaitu 0,06 sama dengan 1 dikurangi 0,4 dikali 0,10. Nah, saham biasa tidak ada penyesuaian sehingga biaya untuk saham biasa adalah 12%. Dari 6% untuk pengembalian obligasi pemerintah dan juga 6% sisanya untuk premi dividen rata-rata. Nah, biaya tertimbang rata-rata atas modal dihitung dengan mengambil proporsi modal dari tiap sumber pembiayaan dan mengkalikannya dengan biayanya. Nah, caranya yaitu sama dengan yang contoh soal EVA tadi, yaitu membuat tabel mengenai obligasi hipotek, obligasi tanpa jaminan, saham biasa dan juga total, sehingga didapat totalnya yaitu 15 juta dolar. Nah, jika jumlah modal yang dipakai adalah 8 juta dolar, maka biaya modal atau dengan menggunakan biaya rata-rata tertimbang adalah $784 atau 0,098 dikali 8 juta. Sehingga EVA Mahalo Inc. adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan operasional setelah pajak ada $900.000, kemudian dikurangi dengan biaya modal $784.000, kemudian ditemukan EVA sama dengan $116.000, sehingga EVA ini positif, berarti Mahalo Inc. mendapatkan laba operasional lebih dan juga di atas biaya modal. Berarti hal ini investasinya ini terdapat penambahan kekayaan. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.